Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jagat dunia dakwah atau jagat keislaman dalam beberapa waktu belakangan ini diributkan dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, dalam tanda kutip mungkin disebut sesat, mungkin disebut juga bid'ah, mungkin juga disebut khurafat dan takhayul. Di antara orang-orang yang muncul itu mungkin kita sudah mengenal dengan nama-nama seperti Yusuf Mansur. Yusuf Mansur cerita dakwah, sedekah, tabung tanah, apalagi gitu. Dan ujung-ujungnya membuat jemaahnya menjerit dan menderita. Ada juga nama yang muncul berikutnya itu adalah yang baru muncul, yaitu namanya Mama Gufron. Mama Gufron ini nggak dikenal asal-usulnya. Dari beberapa cuplikan videonya, dia seorang musisi, pintar berjoget dan bernyanyi. Tiba-tiba katanya dapat wangsit, lalu dia ngomong soal agama. Disebutkan dia juga dia bisa menulis buku 500 buku dalam satu malam. Hebatnya lagi dalam bahasa Suryani pula gitu. Kalau kita ikuti video-video dia, itu orang yang pernah belajar bahasa Arab yang dasar-dasar saja itu mengatakan itu bahasa Arabnya bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab. Begitu juga oleh kita yang pernah belajar sedikit bahasa Arab. Nggak paham kita tuh, bahasa apa itu. Dalil-dalilnya juga nggak ada dalil Al-Quran. Nggak ada dalil Al-Quran, nggak ada dalil hadis. Katanya dia bisa mengusir malaikat atau bisa perintah-perintah malaikat. Ketika ditanya orang seperti apa bahasa Suryani, dia juga nggak bisa pernah kita dengar apa bahasa Suryani. Pemirsa, kalau kita lihat secara ilmiah, bahasa Suryani itu kan bahasa di Timur Tengah sana, dekat Syria, Assyria kan. Orang Syria berbahasa Suryani, tapi bahasa itu sudah mati, nggak ada kita dengar di kota Damaskus orang berbicara bahasa Suryani. Sama nih, sama tidak adanya orang berbicara sekarang ini dalam bahasa Yunani klasik. Nggak ada kita dengar gitu. Itu terus ditanya orang, Gufron katanya ente bisa menulis buku dalam 500 buku, mana bukunya gitu. Dia akan katakan sedang disimpan malaikat. Nah, kalau kita berpikir agama seperti dia ini, itu membuat kita bisa sinting sendiri. Kenapa? Karena nggak ada pegangan dalam beragama gitu. Nah, Yusuf Mansur kita masukkan ke dalam kelompok ini gitu. Kemudian yang ketiga yang juga banyak diributkan orang sekarang ini adalah beberapa dari kelompok yang mengaku kelompok Ba'lawi. Kelompok yang mengaku keturunan Nabi. Ada tuh beberapa habib, ajaran agamanya itu membuat orang bisa menjadi sinting. Karena dia tidak pernah belajar Islam dari sumbernya yang benar. Di antara yang dia selewengkan itu adalah nanti katanya orang sehebat apapun kalau tidak menghormati Ahlul Bait, menghormati Habib, dia nggak masuk surga. Sinting ini. Alasannya mereka nanti nggak akan dapat syafaat dari datuk kami. Itu datuk kami bukan datuk ente. Datuk kami Nabi Muhammad nggak akan kasih kalian syafaat kalau tidak menghormati, menghargai Ahlul Baitnya. Dari mana ini? Nah, di antara tiga kelompok ini, kita lihat yang menjurus kepada peraupan uang secara langsung itu Yusuf Mansur. Kalau yang lain itu masih dalam tanda kutip ya, daerahnya ngaco-ngaco gitu. Habib ini kan banyak dibantahin di mana-mana sekarang ini. Karena untuk mendekati Islam itu nggak ada berdasarkan etnis atau ras atau anak keturunan, nggak ada. Setiap orang belajar agama dengan benar, dia akan mendapatkan sumber yang benar.
Nggak ada itu mesti keturunan Nabi dari mana. Lihat aja zaman Nabi itu. Yang keturunan Nabi ahli agama itu ya ada ya. Ada istri-istri beliau. Kemudian ada cucunya juga ahli gitu. Tapi bukan kelompok mereka saja. Sahabat-sahabat ahli agama semuanya. Siapa yang meragukan ahli agamanya Abu Bakar? Siapa yang meragukan ahli agamanya Utsman? Ibnu Abbas misalnya nih. Atau Ibnu Umar. Siapa yang meragukan? Atau kehebatan ijtihad Umar, siapa yang meragukan? Jadi itu yang membuat Islam ini tahan dari berbagai serangan dari mana-mana. Dari hujatan di mana-mana, karena yang membela itu banyak. Yang mempertahankannya semua etnis gitu. Jadi tidak ada itu cerita, oh ini keturunan Nabi. Apalagi sekarang ini oleh Kiai Imaduddin Utsman di Banten sana, sudah dia batalkan. Dia tantang itu keluarga-keluarga ini, kalau kalian memang keturunan Rasulullah, mari kita buktikan secara data historis dan tes DNA-nya. Ini contoh ya. Tapi bagi kita nggak itu yang jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita itu beragama itu harus dalilnya jelas. Kemudian kalau dalilnya itu jelas membuat kita itu bisa menjadi cerdas. Kalau dalil sudah tidak jelas bisa membuat orang terjajah di dalam memahami agama. Seperti yang kita singgung berkali-kali, Yusuf Mansur itu penjajah spiritual. Dia sama itu cerita dengan Habib-Habib itu tuh, dengan Habib dan Gufron. Contohnya apa? Dia katanya di akhirat nanti itu ibunya sedang taklim bersama Khadijah. Lalu datang malaikat Jibril memperkenalkan Yusuf Mansur kepada Nabi Muhammad. Sinting gak nih? Ini pasti sinting. Oh, di akhirat apalagi taklim, gak ada taklim. Mana ada majlis taklim di akhirat? Orang senang-senang di akhirat itu. Gak ada majlis taklim. Gak ada dosa lagi udah. Minum khamar boleh di sorga. Khamar sorga. Apalagi bidadari banyak di sorga. Itu mau taklim gitu. Ini salah satu ya contoh cerita sinting yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Kalau kita ikuti jadi sinting lah kita. Ya kan? Begitu kita sinting mengikuti dia, di sanalah baru dia tangguk ini duit orang gitu. Tos-tosan dengan Allah gitu. Mana yang ada duit diambilin semua. Wah itu dia dosa, kalau disebut dosanya lipat-lipat itu. Itu TKW Hongkong itu puluhan ribu orang disikat tiap bulan itu. 6 tahun lama, ada yang 8 tahun. Begitu orangnya pulang, waduh diusir seperti budak aja orang dibikinnya tuh. Nah uang itu, ya pastilah kalau Yusuf Mansur mau bertanggung jawab, hadapi orang. Kalau enggak, orang akan menuduh ini uangnya ini yang dia bangunkan nanti ke proyek warung steak and shake itu. Duit dari mana? Emang keluarganya bawa warisan? Atau Yusuf Mansur dapat warisan dari bapaknya? Enggak ada. Kan dia cerita dulu tuh. WC aja di rumahnya nggak ada katanya sampai tahun 2007, 2008 nggak ada. Menurut cerita istrinya dia di Uber debt collector gitu. Bininya yang menghadapi. Terus orang banyak duit gitu. Duit dari mana? Pasti di sumber-sumber tadi. Gitu. Nggak ada cerita lain. Jadi orang-orang ini kalau Habib tadi itu dia merusak akal gitu dalam beragama. Kalau Gufron membuat orang bisa sinting. Gitu. Kalau Yusuf Mansur sinting plus kehilangan duit. Nggak tahu mana yang bahaya nih. Yusuf Mansur cerita nih, wah. Omong kosong. Ibunya katanya entah siapa. Lagi taklim bersama Siti Khadijah di akhirat. Kan nggak ada dalilnya.
Dan di akhirat orang nggak ada cerita taklim sudah. Nggak ada pengajian, sholat juga nggak ada. Nggak ada sholat di surga. Orang menerima balasan pahala dari Allah. Apa lagi? Nggak ada. Orang nggak ngantuk-ngantuk, nggak tua-tua, itu di surga. Yus Mansur masih mau taklim di sana itu. Astagfirullah. Ada-ada aja gitu. Nggak ada dalil, dia ada-adain. Biar nampak dia tuh status itu, ada status khusus yang privilege. Gitu. Nah dari situ nanti, begitu orang percaya, barulah dompet dikuras, ATM diambil, datang katanya pakai sepeda motor, pulang bawa kijang, omong kosong. Orang datang pakai sepeda motor, pulang pakai jalan kaki. Oh itu korban bergelimpangan di mana-mana. Jadi nggak ada cerita lah. Inilah yang disebut dengan bahayanya beragama kalau kita nggak pakai otak kita. Nggak ada dalilnya yang jelas dan tidak bisa diverifikasi. Semuanya nggak ada yang bisa diverifikasi. Sedekah, omong kosong. Sedekah yang diajarin Islam nggak seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan dari cerita-cerita ini menguatkan keyakinan beragama kita dan kita bisa membuktikan bahwa ini ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi sesat. Dan Yusuf Mansur adalah komandan dalam kesesatan dan dia juga pemuka dalam meraup uang-uang masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.